warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 golongan C program studi teknologi rekayasa pangan jurusan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Jember akan mempresentasikan tentang tugas statistika yang berjudul distribusi normal. Berikut adalah nama anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Rifki Syahrul Ramadan, yang kedua Ersa Putri Aulia, yang ketiga Firliana Aura Adila selaku saya sendiri, yang keempat Nurindini Syahdatin Kamilia, yang kelima Septi Koditasari, dan yang terakhir yaitu Dewi Sefil Bandini dengan NIM yang sudah tertera di slide. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kemudian kurva distribusi normal. Grafiknya tergantung pada mean dan deviasi standar. Mean menentukan lokasi pusat grafik dan deviasi standar menentukan tinggi dan lebar grafik. Untuk menyelesaikan soal peluang normal, disediakan tabel nilai Z. Nah, cara menentukan nilai Z yaitu Z sama dengan X min mu per tau, di mana X sama dengan nilai distribusi normal, X sama dengan nilai yang dicari, mu sama dengan rata-rata, dan tau adalah standar deviasi. Ciri-ciri dari distribusi normal sendiri itu yang pertama ada bentuknya lonceng simetris terhadap X sama dengan mu dengan persamaan Fx sama dengan 1 per tau akar 2pi kali E pangkat min setengah dikalikan X min mu per tau dikuadratkan, di mana pi itu adalah konstanta dengan ketetapannya 3,1416. Kemudian dengan mu itu adalah parameter atau rata-rata, dan tau juga disebut sebagai parameter sebagai simpangan baku. Yang kedua, grafiknya selalu di atas sumbu absis X. Yang ketiga, mempunyai modus, jadi kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3989 per tau. Yang keempat, grafiknya mendekati sumbu X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 tau ke kanan dan X sama dengan mu min 3 tau ke kiri. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Sedangkan sifat dari distribusi normal sendiri yaitu grafiknya selalu di atas sumbu min X atau horizontal. Kedua, bentuk simetris terhadap sumbu min Y pada X sama dengan mu. Kemudian mempunyai modus pada X sama dengan mu sebesar 0,3989 per tau. Grafiknya mendekati sumbu min X pada X sama dengan mu min 3 mu. Kemudian kurva normal digunakan sebagai acuan pengujian hipotesis jika ukuran sampel N lebih besar dari 30 dan luas daerah yang dibatasi sumbu min X dan kurva normal sama dengan satuan sifat. Dengan seperti gambar kurva yang ada di slide. Kemudian, semakin besar nilai tau, maka makin rendah kurvanya atau yang disebut dengan platykurtik. Dan semakin rendah nilai tau, maka makin tinggi pula kurvanya atau yang disebut dengan leptokurtik. Lalu, merubah bentuk dari normal umum ke normal baku. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu cari nilai Z dan gambar kurvanya. Yang kedua, tulis nilai Z pada sumbu X di kurva bagian atas dan tarik garis dari titik Z ke atas sehingga memotong garis kurva. Yang ketiga, luas yang terdapat dalam tabel merupakan luas daerah antara garis tegak ke titik 0 di tengah kurva. Yang keempat, carilah tempat nilai Z dalam tabel normal. Yang kelima, luas kurva normal sama dengan 1. Karena pi sama dengan 0, maka luas dari 0 ujung ke kiri sama dengan 0,5. Luas dari 0 ke titik kanan sama dengan 0,5. Dan di situ terdapat contoh penggunaan
daftar normal baku yang dicari yaitu bagian-bagian luar distribusi normal. Yang pertama itu terdapat antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Di bawah Z pada kolom kiri, cari 2,1 dan di atas cari angka 5. Dari 2,1 maju ke kanan dan 5 menurun didapat 0,4842. Luas daerah yang dicari dilihat dari daerah yang diarsir sama dengan 0,4842. Di situ dapat terlihat bahwa daerah yang diarsir itu merupakan daerah yang dicari luas daerahnya. Begitupun pula sama dengan antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 1,86 yang sudah tertera di slide. Nah, di sini sudah terdapat contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu rata-rata upah seorang guru adalah $8 per jam dengan simpangan baku $0,6. Jika terdapat 1.000 orang guru, hitunglah banyaknya guru yang menerima upah per jam kurang dari $7,8 dan banyaknya guru yang menerima upah per jam lebih dari $8,3 serta banyaknya guru yang menerima upah per jam antara $7,8 sampai $8,30. Dan jawabannya yaitu diketahui mu-nya 8 dan tau-nya sama dengan 0,60. Dan itu X kurang dari 7,8 dan X dimasukkan ke dalam rumusnya itu yaitu Z sama dengan X min mu per tau. Didapatkan nilai Z yaitu min 0,33. Nilai Z pada tabel 0,3707 sehingga banyak guru yang menerima upah kurang dari $7,8 adalah 0,3707 dikalikan 1000 sama dengan 37. Dan yang B yaitu X lebih dari 8,3. X didapatkan 8,3 dimasukkan ke dalam rumus sehingga nilai Z didapatkan 0,5. Nilai Z pada tabel yaitu 0,6915 sehingga banyak guru yang menerima upah lebih dari $8,3 adalah 0,3805 dikalikan 1000 sama dengan 380,5. Dan yang C yaitu antara 7,8 sampai 8,3 dengan Z1 sama dengan min 0,33 dan Z2 sama dengan 0,5 dengan hasil yang sudah didapatkan yaitu 0,3208 sehingga banyak guru yang menerima upah per jam antara $7,80 sampai $8,30 adalah 0,3208 dikalikan 1000 sama dengan 320,8. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.